menetapkan status tanggap darurat pencarian korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sampai saat ini masih belum terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Maulida. Perkenalkan, nama saya Devi Fajari. Kami berdua dari kelas 7 Alexandria. First of all, I want to say Indonesia is not just a negara. Indonesia is a wonderland. Indonesia penuh dengan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke, dari flora hingga fauna. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam dan juga lingkungan alam yang sangat luar biasa. Sehingga kedua hal ini bisa dibilang menjadi salah satu aset utama yang ada di Indonesia. Mulai dari harimau Sumatera, bunga padma, hingga burung cendrawasih. Dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan alam yang ada di Indonesia. Namun sayangnya, masih banyak kerusakan alam yang terjadi di Indonesia. Sebagai contohnya, deforestasi adalah kegiatan menggunduli hutan dengan tujuan membuka lahan atau mendapatkan sumber daya hutan yang bisa merusak hutan itu sendiri. Tingkat pengundulan hutan paling besar yang terjadi di dalam sejarah Indonesia yaitu pada tahun 1966 hingga tahun 2000, di mana terjadi deforestasi sebesar 3,51 juta hektar per tahunnya. Hal ini secara signifikan juga berkaitan dengan tingkat bencana alam banjir pada tahun terkait karena kekurangannya penyerapan air pada daerah tersebut. Pada 30 tahun terakhir, kebakaran hutan di Indonesia pada 1997 merupakan kebakaran terbesar yang pernah dialami orang Indonesia. Kebakaran hutan tersebut berdampak sangat buruk, baik bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. Saat itu, sekitar 20 juta orang Indonesia terkena polusi udara dan air, baik langsung maupun tidak langsung. Kebakaran hutan tersebut juga menghasilkan kabut, asap akibat pembakaran yang terus meluas. Bahkan kabut asap meluas hingga ke Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Thailand, Filipina, serta Australia. Kekeringan panjang di saat tahun 1997 melanda sejumlah besar wilayah Indonesia. Bencana ini juga disertai dengan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Indonesia bahkan menjadi perhatian internasional karena RI mengekspor asap ke negara-negara tetangga. Kebanyakan hutan yang melanda sejumlah kawasan di Sumatera dan Kalimantan lantaran curah hujan amat minim dan kondisi udara kering, api menjadi mudah tersulut dan merambat serta sulit untuk dikendalikan. Terkait isu-isu tersebut, kami ingin menanyakan beberapa guru di sini untuk memberikan pendapatnya terkait isu-isu lingkungan yang sedang terjadi. Saat ini saya sedang berada bersama salah satu guru yang ada di Al-Madinah. Jadi saudara siapa yang? Ya, saudara kita. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa aja sih keragaman hayati yang ada di Indonesia? Yang kita tahu ya, keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia itu ada hutan hujan tropis, ada hutan musim, dan ada padang rumput sabana. Nah, kalau hutan tropis itu adalah hutan yang memiliki curah hujan yang tinggi karena dia memiliki pohon-pohon yang besar, jadi dan rimbun, jadi dia memiliki curah hujan yang lebih tinggi dibanding hutan musim. Nah, kalau hutan musim itu curah hujannya tidak tinggi seperti hutan hujan tropis. Begitu pula dengan padang rumput sabana. Padang rumput sabana yaitu padang rumput yang memiliki pohon-pohon yang pendek dan banyak rumput-rumputnya. Baik, sudah, terima kasih. Solusi dapat ditawarkan untuk mencegah kepunahan tersebut. Kepunahan keanekaragaman hayati. Jadi cara mencegahnya adalah kita tidak boleh menebang pohon sembarangan agar tempat-tempat langka seperti
keanekaragaman hayati tetap terjaga sampai nanti kita memiliki keturunan yang panjang. Demikianlah hasil wawancara kami dengan salah satu guru SMP IT Al-Madinah. Dan di sini kami dapat menyimpulkan bahwa salah satu aspek terpenting dalam menjaga lingkungan sekitar dan keanekaragaman yang ada di Indonesia, terutama terkait isu-isu sekitar yang selalu kita temui, yaitu terkait isu sampah di lingkungan kita. Tanpa kita sadari, tindakan kecil seperti membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan dampak merusak ekosistem alam, karena ada kesadaran dalam masyarakat untuk tidak membuang sampah akan meminimalisir resiko kerusakan alam, terutama hutan yang sering dialihkan fungsinya untuk membuat pabrik-pabrik industri. Padahal menggundulkan hutan dapat berdampak buruk bagi lingkungan, karena kebakaran hutan yang menyebabkan asap di mana-mana. Oleh karena itu, kami melakukan wawancara bersama salah satu guru di sini agar dapat meningkatkan rasa kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya. Tiga, kita